Halo semua, kembali lagi di channel Bingkai Jurnal. Di video sebelumnya, kita telah belajar menggunakan sum, min, max, average, dan count, serta membandingkan penggunaannya dengan di sum, di min, di max, di average, serta di count. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan di sum dengan sum if, average if, dan count if. Langsung saja kita mulai. Untuk data yang saya gunakan adalah data penjualan buah di video sebelumnya. Baik, kita mulai dari sum if. Sebenarnya sum if ini fungsinya hampir sama dengan di sum, hanya ada sedikit perbedaan dari segi penggunaan rumusnya. Kita mulai saja sama dengan sum if. Ya, untuk ring ini adalah ring yang akan kita jadikan acuan untuk mengambil kriteria, di mana kriteria yang kita ambil adalah apel atau nama barang di database. Nah, ring ini tidak kita blok dari nomor, melainkan dari nama barang. Nah, kita blok sampai jumlah penjual. Lalu titik koma, kriteria ini adalah bisa kita ketikkan apel. Untuk titik 2 itu wajib jika kriterianya bukan berupa angka, melainkan huruf. Dan ring ini adalah ring yang akan dijumlahkan jika memenuhi kriteria di depan. Jadi kita blok ring ini, lalu enter. Nah, kita rubah ini jadi apel dulu. Nah, terlihat ini sama, hasilnya sama. Lalu kita isi dulu sum if. Lalu yang di sini adalah average if. Mengapa tidak ada min if dan max if? Itu karena dari modul Excel sendiri tidak menyediakannya. Jadi yang tersedia hanya sum if, average if, dan count if. Baik, kita coba untuk average if sama dengan average if. Nah, sama seperti yang di atas ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari rumus count if ya, karena count if ini adalah menghitung jumlah kriterianya. Jadi kalau ingin mengetahui uh, jumlah apel yang terjual, bukan jumlah jualnya tapi jumlah kriteria apel yang keluar, maka rumusnya akan sedikit berbeda karena kita hanya menghitung kata apel yang keluar. Ya, 3. Nah, hampir sama bukan? Untuk penggunaan untuk hasil jawaban menggunakan sum serta menggunakan sum if. Namun di sini menurut saya penggunaan sum if ini lebih fleksibel ya kawan-kawan, karena untuk kriteria sendiri tidak perlu membuat header seperti ini. Jadi kita akan lebih fleksibel jika tabel tersebut tidak memiliki tabel bantuan. Nah, sekarang ada kelemahan dan kelebihan dari dsum dan sum if itu sendiri, dimana yaitu kalau satu mungkin jawabannya akan sama dan rumusnya pun hampir sama panjangnya ya. Tapi gimana jika kriteria itu ada dua? Kita tambahkan ya.
di sini kita tambahkan nanas ya. Di sini kita ganti dari nama barang sampai nanas ya. Nah, dapat hasil 304. Coba kita hitung secara manual dulu. Apel tambah ini, ditambah apel lagi, tambah nanas, ditambah apel, tambah nanas. Nah, hasilnya sudah sama. Nah, di sini jika menggunakan disam, kita hanya perlu menambah kriteria di bawahnya dan menambahkan ring kriterianya. Namun, jika menggunakan sum if, rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini rumusnya saya copy saja karena rumusnya hampir sama. Apel ini jadi nanas. Nah, itu dari segi panjang rumus. Nah, jadi jika kalian punya masalah di mana kriteria kalian itu banyak, kalian bisa menggunakan disam karena rumusnya lebih singkat daripada sum if. Begitu juga dengan average if maupun count if. Nah, itu dia tadi video penjelasan mengenai perbedaan penggunaan formula sum if, average if, count if dengan disum, average, dan count. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan formula if and, dan if or. Oke teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.